Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini bab 13 menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Bisa dilihat di buku paket halaman 260 sampai 270. Dengan kompetensi dasar membaca Al-Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13 dengan tartil. Kemudian menunjukkan hafalan Al-Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13 dengan benar. Baiklah anak-anak, mari kita mulai belajar membaca Quran surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 13. Namun terlebih dahulu kita baca dengan cara diijah. Artinya dibaca dengan pelan-pelan, tentu dengan memperhatikan kaidah ilmu tajwid. Oleh karena itu tolong diperhatikan betul-betul sehingga memahami bagaimana cara membaca yang benar, artinya cara membaca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Tolong diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Kemudian kita analisa atau kita kaji terkait dengan hukum bacaan yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13. Dimulai dari awal ayat. Ya, itu adalah mengandung hukum bacaan mad jaiz munfasil. Artinya mad tabi'i bertemu dengan alif di lain kalimat. Cara membacanya bisa dibaca panjang 2,5 alif atau bisa dibaca dengan 1 alif. Ya atau ya. Kemudian berikutnya an-nasu. Itu ada nun bertasydid, maka harus dibaca dengan gunnah atau berdengung. Ya ayyuhan nasu. Sekaligus na itu mengandung pembacaan mad tabi'i, dibaca dengan 1 alif atau 2 harokat atau 2 kedukan. Kemudian inna, itu nun tasydid harus juga gunnah, sekaligus harus dibaca dengan mad tabi'i. Inna khalaqnakum, ada qalqalah, qaf berharokat sukun di tengah kalimat atau matinya asli, maka harus dibaca qalqalah sughra. Ya. Untuk memantul tapi tidak kuat. Khalaqnakum, nunnya dibaca mad tabi'i,
kum. Nah, itu idgham mimi, mim mati bertemu dengan mim, harus dibaca dengan gunnah. Inna khalaqnakum, berdengung. Kemudian nun mati bertemu dengan zal, dibaca dengan mengandung bacaan ikhfa, samar. Min dzakariu, tanwin bertemu dengan wawu, harus dibaca dengan idgham bi gunnah, berdengung. Min dzakariu wa unsa, nan mati bertemu sa, wa unsa, sa, wa unsa. Berikutnya waja'alnakum, nunnya dibaca matobi'i, satu alif. Waja'alnakum, nah itu mim mati bertemu dengan shin, itu namanya idhar safawi, harus dibaca dengan jelas, tidak boleh dihunahkan. Walaupun demikian tetap mengandung gunnah, tapi tidak didengungkan betul-betul. Waja'alnakum, ya artinya mimnya tetap, sifat mim tetap dipertahankan. Waja'alnakum syu'ubau, itu ada matobi'i, ya, dhammah bertemu dengan wawu, satu alif. Syu'ubau, tanwin bertemu dengan wawu, idgham bi gunnah. Syu'ubau wa qabaila, nah, itu ada mat wajib mutasil, matobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, harus dibaca 2,5 alif atau 5 ketukan. Wa qabaila lita'arafu, lita'arafu. Nah, itu ada bacaan waqaf, waqaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh terus. Waqaf itu artinya tanda berhenti. Tanda berhenti itu kebetulan waqafnya adalah jaiz, jim, artinya boleh berhenti, boleh terus. Kemudian berikutnya inna, gunnah, nunnya tasydid. Inna akramakum ikhfa indallahi, itu ada lafzul jalalah, sebelum lafaz Allah ada huruf yang berharokat fathah, ya. Bacaan tafkhim harus dibaca dengan tebal. Jika kasroh, bacaan tarkik dibaca tipis. Indallahi atqakum, qafnya matobi, atqakum. Kemudian innallaha, itu lafzul jalalah lagi, tafkhim dibaca tebal. Innallaha alimun khabir. Nah, baik anak sekalian, mari kita ulangi lagi membacanya dengan cara dieja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul azim. Baik, setelah kita membaca dengan cara di'jah, selanjutnya kita baca dengan cara tartil. Kali ini kita mencoba menggunakan lagu Nahawan. Namun sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu apa dan bagaimana lagu Nahawan itu. Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut ini. Untuk lebih mengenal lagu ini, Ustaz dan Ustazah sekalian harus hafal rumus atau tausih dari lagu Nahawan ini. Adapun tausih lagu Nahawan adalah sebagai berikut. Tajalli wa tajanni imma yakfika ya husnat tasani. Kita ulang lagi. Ila kam zat tajalli wa zat taji wa zat tajanni imma yakfika ya husnat tasani. Berulang-ulang sehingga hafal sampai merasakan nada Nahawan ini. Kalau kita bisa ambil nadanya adalah la 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 la. Kita ambil ini. Kita nanti ambil yang pertama adalah nada tinggi, datar, rendah dan juga selingan. Na 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 na. Itu nada yang pertama, akhiran tinggi. Akhiran dari nada yang kedua adalah datar. Na 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 na. Berikutnya lagu yang ketiga, yaitu awal datar, akhir rendah. Na 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 na. Kemudian yang keempat adalah nada selingan, awal tinggi, akhir juga tinggi. Na 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 na. Sehingga menyambungkan nanti di lagu berikutnya, yaitu nada kedua, ketiga, kemudian berikutnya itu. Itu rumus dari lagu Nahawan, bisa dihafalkan dari tausih, kemudian ambil rumus di buku panduan tartil 7. Anak-anak, tadi kita telah bersama-sama mempelajari rumus lagu tartil Nahawan melalui seorang pakar qori tentunya. Maka tahap selanjutnya adalah mempraktekkan rumus lagu tersebut pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sesuai dengan materi pembelajaran kali ini.
Oleh karena itu, tolong disimak dengan sebaik-baiknya. Dan kita mulai dari bacaan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita memasuki ayat dengan nada yang pertama dengan ciri awal datar, akhir tinggi. Coba perhatikan awal ayat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Selanjutnya tingkatan nada yang kedua, ada cirinya adalah diawali dengan tinggi dan diakhiri dengan datar. Tolong diperhatikan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. Kemudian tingkatan nada yang ketiga diawali dengan datar dan diakhiri dengan rendah. Baik, tolong diperhatikan. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Nah, itulah nada tingkatan yang ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan nada tingkatan yang keempat dengan ciri awal tinggi dan akhir tinggi. Tolong diperhatikan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian nada berikutnya yang merupakan kelanjutan atau pengulangan dari nada sebelumnya, yaitu diawali dengan tinggi dan diakhiri dengan datar. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Demikianlah lantunan bacaan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan menggunakan lagu Nahawan. Selanjutnya, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Demikian anak-anak, pembelajaran kali ini dengan materi membaca Al-Quran surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 13. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini bisa meningkatkan kemampuan kita dalam membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita akhiri, saya berpesan kepada anak-anak, tolong tugas hafalannya hendaknya segera diselesaikan dan dikumpulkan melalui WA Japri. Dan mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.